Shalom Bethesda Church. Shalom. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan saudaraku. Shalom Bethesda Church. Shalom. Selamat datang saudaraku di rumah kasih karunia. Ini hari yang baru, begitu pula dengan kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi, amin. Dan 2026 saudaraku, the year of new beginnings. Yang lama sudah berlalu, hidup yang baru di dalam kasih karunia sudah datang. Itu saudara. Saudara boleh berikan salam kanan kiri, katakan, kamu ciptaan yang baru. Haleluya saudaraku, sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan di tempat ini, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih setiamu dalam kehidupan kami anak-anakmu di tempat ini. Hari ini Tuhan, kami datang dengan berani menghampiri tata kudus-Mu. Sebab kami adalah anak-anak yang sudah dibenarkan bukan karena perbuatan kami, tetapi oleh karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Keselamatanmu ada di tempat ini, sukacitamu, kesembuhanmu, kekuatanmu, damai sejahtera, hikmat, bahkan perlindunganmu untuk setiap kami dan keluarga kami. Itu kami terima di dalam nama Yesus. Dan hati kami Tuhan meluap, ingin menaikkan puji-pujian hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang kami percaya. Haleluya, amin. Thank you Jesus. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan umat Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan hari Tuhan, kami mau kecap, kami mau lihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Umat Tuhan yang diberkati, sama-sama nyatakan dari hati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur. Haleluya, umat Tuhan nyatakan bersama. Thank you Lord. Come on church. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku. Dia yang melihara hidup kita, Allah yang memeliharaku. Umat Tuhan nyatakan bersama, come on. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bersama katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku.
biasa bagi Allah kita, haleluya. Saudara dan saya adalah ciptaan baru, amin. Amen. Haleluya. Ku terima kebenaran darimu, bukan karena perbuatan baikku. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, menebusku, tanggung semua dosaku. Engkau yang telah datang tinggalkan surgamu untuk membebaskanku. Kalahkan musuhmu tersalib bagiku, kau selamatkanku. Bethesda, wow, siapa saudara? Ciptaan baru, yang lama tak berlalu, kini yang baru telah datang. Mau di mana sengahmu? Dia telah menghidupkanku, karya salib yang menangkanku. Ciptaan baru, mantap, katakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, menebusku, tanggung semua dosaku. Engkau yang telah datang tinggalkan surgamu untuk membebaskanku. Kalahkan musuhmu salib bagiku, kau selamatkanku. Wow, ciptaan baru, yang lama tak berlalu, dan kini yang baru telah datang. Engkau di mana sengahmu? Dia telah menghidupkanku, karya salib yang menangkanku. Thank you Jesus, oleh karena pekerjaanmu sempurna Tuhan, Kau jadikan setiap kami ciptaan yang baru. Haleluya. Dan kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Nyatakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, ku hidup, ku menang. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Ku hidup, ku menang. Wow, ciptaan baru, yang lama tak berlalu, kini yang baru telah datang. Mau di mana sengahmu? Dia telah menghidupkanku, karya salib yang menangkanku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan bertata di tempat ini, amin. Kasih tepuk tangan salah-salah bagi Tuhan Yesus. Woo! Kami tinggikan atas Tuhanku di tempat ini Tuhan. Doa bersama-sama. Berdiri cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Memilih kehidupan
kasih Tuhan Yesus. Karena kasih karunia-Mu yang begitu besar terhadap setiap kami. Kami boleh berada di sini untuk menaikkan pujian ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk karya salib-Mu. Untuk semua tetesan darah yang tercurah di atas kayu salib. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman, Engkau selalu beserta kami. Karena hanya ada satu nama yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kelemahan, kasih karunia-Mu memampukanku. Kau anugerah terbaik, tak mampu kurai. Semua karena-Mu. Takkan ku lupa kebaikan-Mu. Kau berikan kasih setia-Mu, tak berkesudahan rahmat-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu dan ku angkat tanganku, ku memuji kesetiaan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Kau anugerah terbaik, tak mampu kurai. Semua karena-Mu. Kesudahan Berikan kasih setiamu
tak berkesudahan rahmat-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu dan ku angkat tanganku, ku memuji kesetiaan-Mu, Tuhan, sebab Engkau yang Sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Dia yang layak, yang telah menganugerahkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. Nyaringkan suaramu bersama-sama. This is my story, yes. This is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. You never fail. Sekalipun saudara bisa gagal dalam hidup ini, Dia setia dalam hidup saya dan saudara. Dia tidak pernah gagal. Deklarasikan dengan imanmu. Come on church. I sought the Lord and He heard. Apapun doa saudara hari ini, Dia dengar dan Dia menjawabnya. He will answer all your prayers.
That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord and he heard, he will answer. I sought the Lord and he heard and he answered. I sought the Lord and he heard. Dengan iman deklarasikan. That's why I trust him. Come on, church. I sought the Lord and he heard and he answered. I sought the Lord and he answered. I sought the Lord and he heard and he answered. That's why I trust him. Sambil angkat kedua tangan saudara tinggi. I sought the Lord. Come on. Yes, he will answer all your prayers. Oh, I sought the Lord. That's why I trust him. God, my Savior, the one, he will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and he heard, he will answer. Yeah. And he answered, I sought the Lord. That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. He will never Rain came, wind blew, my house was built on you. You are safe. I'm safe with you. I'm gonna make it. Come on, church. Nyaringkan suara. Rain came, wind blew. Our house was built in him, in Jesus. I'm safe with you. We're gonna make it through. Yeah. Rain came, wind blew. My house was built on you.
Betapa kami bersyukur Tuhan, oleh karena rahmat-Mu yang begitu besar. Engkau telah melahirkan kami kembali melalui kebangkitan anak-Mu kepada suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Untuk menerima bagian yang tidak binasa, yaitu tubuh kemuliaan pada saat Engkau datang di awan-awan. Sambil menantikan semuanya ini terjadi, kami percaya Engkau akan memelihara kehidupan kami di dunia ini dalam kekuatan-Mu. Bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi oleh karena iman kami kepada Injil Kristus. Itu sebabnya hari ini kami datang, kami menempatkan diri kami kembali di bawah Injil Kristus. Kami mau duduk, kami mau dengar, kami mau simpan semuanya dalam hati kami. Kami mau berdiri di atas dasar kebenaran Injil Kristus. Sekalipun kami hidup dalam dunia yang sudah jatuh, tetapi kami akan melihat Engkau akan memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Kekristenan bukanlah sebuah agama. Saudara pasti sering mendengar statement ini. Kekristenan bukan suatu agama, tetapi kekristenan adalah suatu hubungan. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk mendirikan agama, tetapi dia datang ke dalam dunia ini untuk membuat orang yang tadinya mati karena dosa, terpisah dari Allah, memiliki hidup. Dan bukan hanya memiliki hidup, tapi memiliki hubungan kembali dengan Allah. Amin. Dulu saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah mati karena dosa. Hidupmu terpisah dari Allah. Ingat, yang memisahkan saudara dan saya dengan Allah adalah semua dosa. Dulu kita adalah orang-orang yang berdosa. Sudah mati karena dosa. Terpisah dari Allah. Tidak lagi memiliki hubungan dengan Allah. Tetapi karena Allah begitu mengasihimu, dia berikan anaknya yang tunggal, anaknya datang ke dalam dunia ini. Dia mati untuk semua dosamu. Dia mati untuk hal yang memisahkan kamu dari Allah. Amin. Kemudian kalau saudara percaya sama anaknya, sama Yesus, sama pekerjaan yang sudah dia selesaikan, saudara menerima Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalammu, sehingga saudara dilahirkan kembali dari roh. Amin. Saudara dilahirkan kembali dari roh, dan oleh roh itu, Alkitab berkata, saudara berseru, ya Abba, ya Bapa. Saudara bukan hanya dilahirkan kembali dari roh, tetapi oleh roh itu saudara memiliki kembali hubungan dengan Allah. Dia adalah Bapamu, saudara adalah anaknya. Jadi hari ini saudara harus mengerti, saudara adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Dan memiliki kembali hubungan dengan Allah. Dia Bapamu, saudara adalah anaknya. Katakan bersama saya orang yang sudah dilahirkan kembali. Amin. Ingat baik-baik, saudara tinggal dalam dunia ini. Tetapi saudara bukan berasal dari dunia ini. Saudara sudah dilahirkan kembali. Kewargaanmu adalah warga surga. Amin. Jadi kalau saudara mengerti kebenaran ini, saya memang tinggal dalam dunia ini. Tetapi kewargaan saya adalah warga surga. Itu sebabnya saudara harus percaya semua yang kamu butuhkan di dunia ini bukan bergantung kepada dunia ini. Semua yang kamu butuhkan bergantung dari mana? Dari surga. Sebagaimana seorang duta besar, taruhlah duta besar Amerika. Kalau dia diutus bertugas ke suatu negara, sekalipun negara yang miskin, semua yang dia butuhkan tidak bergantung dari negara tempat di mana dia bertugas. Tapi apa yang dia butuhkan bergantung dari negara yang mengutus dia. Semua kebutuhannya bergantung, berasal dari mana? Dari Amerika.
Sekalipun negara tempat dia bertugas adalah negara yang miskin. Demikian saudara dan saya adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Kewargaanmu adalah warga surga. Semua yang kamu butuhkan tidak bergantung dari keadaan dunia ini. Tapi semua yang kamu butuhkan bergantung dari mana? Dari surga. Saya punya kabar baik, Bapamu di surga akan mencukupkan semua kebutuhanmu berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang dimiliki di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Bapamu di surga akan memelihara kamu dengan sempurna. Dunia ini dunia yang sudah jatuh. Semakin lama semakin gelap. Saudara sudah tahu berita-berita yang terjadi akhir-akhir ini. BBM naik, dolar naik, semua naik. Semua orang kesana ribut. Kita lihat nanti bulan ke-6, bulan ke-7 apa yang terjadi. Saudara nggak perlu takut apa yang terjadi. Karena hari ini sepanjang sebulan ke depan saya akan berbicara bagaimana caranya Bapamu memelihara kamu dengan sempurna. Ingat, kamu bukan berasal dari dunia ini. Apapun yang terjadi itu nggak bergantung nggak mempengaruhi saudara. Semuanya berasal dari mana? Dari surga. Bapamu akan memelihara kamu dengan sempurna. Saudara siap diberkati? 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Yaitu kamu. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu. Bukan yang lain, tapi kamu. Yaitu kamu, perhatikan baik-baik. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Allah memelihara saudara bukan karena apa yang kamu lakukan. Allah memelihara saudara karena imanmu. Imanmu kepada apa dan kepada siapa? Kepada Injil. Kabar baik tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Di mana letak kekuatan Allah? Injil, karena imanmu kepada Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang menyelamatkan, soteria, kata kerjanya soso, jangan pernah lupa. To make well. To restore to health, to rescue from danger, to prosper. Dengan kata lain, Injil adalah kekuatan Allah yang memelihara setiap orang yang percaya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Di mana saudara bisa menemukan kekuatan Allah? Dalam Injil. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu kepada Injil. Kepada kabar baik tentang Yesus dan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Sementara, perhatikan baik-baik. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Allah memelihara saudara dalam kekuatannya karena imanmu kepada Injil. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia yang akan dinyatakan pada waktu zaman akhir. Ini berbicara tentang keselamatan apa? Keselamatan dari tubuhmu yang fana. Tubuh saudara, tubuh saya sekarang adalah tubuh yang fana. Tetapi pada zaman akhir, waktu Yesus muncul di awan-awan, menjemput gerejanya, menjemput saudara, menjemput saya. Sebelum kamu diangkat naik, diam dalam rumah Tuhan, tubuhmu yang fana harus diselamatkan. Diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Karena daging tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tubuhmu yang fana harus diubahkan. Nah ini berbicara tentang keselamatan dari tubuhmu yang fana. Jadi waktu Yesus muncul di awan-awan, untuk menjemput gerejanya, tubuh saudara, tubuh saya, sekarang tubuh yang fana akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Nah sambil menantikan ini semua, Yesus muncul di awan-awan, tubuhmu diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Selama kamu hidup dalam dunia ini, sambil menantikan ini semua, selama kamu hidup dalam dunia ini, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Dunia semakin lama semakin gelap. Jangan berharap dunia ini semakin baik. Tapi saya punya kabar baik. Sebelum kita menantikan dia datang, muncul di awan-awan. Hari ini, sampai nanti dia datang. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah.
karena imanmu. Kabar baik? Amin. Kamu dipelihara Allah dengan sempurna. Roh, jiwa atau pikiran, tubuhmu. Ingat, saudara terdiri dari 3 bagian. Roh, jiwa atau pikiran, tubuh. Seperti yang kita sudah pelajari, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mana bagian dari ketiga ini yang terlebih dahulu menjadi baru? Roh saudara. Kenapa? Karena saudara menerima Roh Kudus. Amin. Roh Kudus ada di dalammu. Roh saudara baru. Bagaimana dengan tubuhmu? Tubuhmu nanti. Waktu Yesus muncul di awan-awan, zaman akhir, itulah saatnya tubuhmu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Bagaimana dengan jiwa atau pikiran saudara? Bagaimana dengan jiwa atau pikiran saudara? Yohanes pernah menulis suratnya kepada Gaius. Aku berdoa supaya kamu baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi Tuhan mau bukan hanya rohmu yang baik-baik. Tapi Tuhan juga mau supaya jiwa atau pikiranmu baik-baik. Karena ini akan mempengaruhi tubuhmu yang fana ini. Sewaktu kamu hidup dalam dunia ini. Amin. Semuanya berhubungan. Medical science mengatakan, kalau jiwa atau pikiranmu terganggu, kamu ketakutan, kamu orang yang selalu khawatir, sampai-sampai kamu stres, depresi yang berkepanjangan, maka ini akan memberikan efek yang buruk terhadap tubuhmu. Kemungkinan akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi Tuhan mau bukan hanya rohmu yang baik-baik. Tuhan juga mau supaya jiwa atau pikiranmu baik-baik. Karena ini akan memberikan efek yang baik kepada tubuhmu. Tubuhmu akan sehat. Nah, bagaimana caranya supaya roh dan jiwamu baik-baik? Yang akan memberikan efek kepada tubuhmu supaya tubuhmu baik-baik, sehat. Kita sudah sama-sama belajar. Kamu telah mendengar tentang dia, kamu telah menerima pengajaran di dalam dia, berhubung dengan kehidupan kamu yang lama, kamu harus meninggalkan manusia lama, dibaharui dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru. Jadi bagaimana caranya meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, dibaharui dalam roh dan pikiran. Pikiranmu harus terus-menerus dibaharui. Bagaimana caranya? Kamu telah mengenal dia dan menerima pengajaran di dalam dia. Ini berbicara apa? Menempatkan dirimu di bawah Injil Kristus. Terus datang, terus tempatkan dirimu di bawah Injil Kristus, maka roh dan pikiranmu selalu dibaharui. Terjadi pertobatan, metanoia. Pikiranmu diubahkan terus-menerus. Amin. Jadi menempatkan dirimu di bawah Injil Kristus. Waktu kamu menempatkan dirimu di bawah Injil Kristus, kembali lagi ke kalimat yang pertama. Kamu dipelihara Allah dalam kekuatannya. Karena imanmu kepada Injil Kristus. Jadi kamu dipelihara Allah. Kamu dipelihara Allah. Amin. Sekalipun kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Hati-hati. Dunia semakin lama semakin buruk. Ada begitu banyak orang Kristen yang salah mengambil keputusan. Salah mengambil keputusan. Karena nggak rest, takut. Wah, ntar kalau ini saya nggak bisa makan. Ntar kalau gini saya... Ada begitu banyak orang Kristen yang mengambil keputusan yang salah. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Seketika. Apa arti seketika? Sebentar. Dan saya mau saudara mengerti. Ketika semuanya ini terjadi. Sambil kita menantikan kedatangan dia. Di awan-awan. Kamu, sepanjang kamu hidup dalam dunia ini. Ingat, dunia ini dunia yang sudah jatuh. Tapi kamu, yaitu kamu, akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Karena imanmu. Dengan kata lain, tempatkan dirimu di bawah Injil Kristus. Enggak ada cara lain. Tempatkan dirimu di bawah Injil Kristus. Lihat Yesus, minta Roh Kudus, menjadi roh hikmat dan wahyu, kamu bisa melihat keindahan Yesus, kamu bersuka cita, kamu memiliki persekutuan dengan Bapa. Karena kamu memiliki kesukaan yang sama dengan dia. Tentang siapa? Tentang anaknya. Dan saya percaya ketika kamu memiliki persekutuan dengan Bapa, Anak, Roh Kudus, melalui Injil Kristus, kamu akan dipelihara. Seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu akan tinggal di Goshen. Tempat dekat kepadaku. Aku akan memelihara kamu. Sebab kesusahan ini masih 5 tahun lagi. Tapi aku akan memelihara kamu. Supaya kamu jangan jatuh miskin. Jangan kamu lapar. Kamu dan seisi rumahmu akan dipelihara Tuhan.
Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kamu dan seisi rumahmu akan dipelihara Tuhan. Bilang sama kiri kanan, kamu dan seisi rumahmu akan dipelihara Tuhan. Amin. Bukan sekedar dipelihara, tapi dalam kekuatannya. Bukan karena apa yang kamu lakukan, karena imanmu. Kepada apa? Kepada Injil. Kamu akan dipelihara. Rohmu, jiwa pikiranmu, termasuk tubuhmu akan dipelihara. Betapa saudara harus menyadari, seharusnya hari ini hidupmu begitu sehat. Begitu sehat hidupmu. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalammu. Dia bukan hanya menjadi penghibur, dia bukan hanya menjadi penolong, dia bukan hanya mengingatkan apa yang pernah Yesus katakan, dia bukan hanya menginsafkan akan kebenaran, tapi Roh Kudus yang ada di dalammu menjadi roh yang memberikan kehidupan. Karena apa? Karena Injil, karena kebenaran. Terus tempatkan dirimu di bawah Injil. Amin. Dunia boleh semakin lama semakin buruk. Dunia memang semakin buruk. Jangan berharap dunia semakin baik. Tapi kabar baiknya, ketika dunia semakin buruk, manusia bisa jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan karena salah mengambil keputusan. Tapi untuk anak-anaknya, kamu harus tahu kebenaran ini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu. Berikan kemuliaan dan pria bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur Tuhan. Dunia semakin lama semakin gelap, semakin buruk. Tetapi kami telah mendengar kabar baik hari ini. Yaitu kami semua akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi karena iman kami kepada Injil Kristus. Itu sebabnya kami selalu menempatkan diri kami di bawah Injil Kristus. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami menjadi roh hikmat dan wahyu, kami bisa mengenal Yesus dengan benar. Dan ketika kami mengenali Yesus dengan benar, kami memiliki persekutuan dengan Allah. Karena kami memiliki kesukaan yang sama. Seperti dalam cerita Yusuf ketika saudara-saudaranya mengenal Yusuf. Menceritakan segala kemuliaan kepada Bapa. Mereka bersekutu, mereka berkumpul di Goshen. Di tempat di mana mereka dekat kepada Yusuf dan Yusuf memelihara mereka. Sehingga mereka tidak kelaparan, mereka tidak jatuh miskin. Mereka dan seisi rumah mereka dan segala yang mereka miliki. Bahkan orang-orang yang ikut kepada mereka terpelihara sempurna. Demikianlah hari ini Tuhan. Kami selalu menempatkan diri kami di bawah Injil Kristus. Kami melihat keindahan Engkau. Kami bersuka cita untuk keindahan-Mu, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu. Dan itulah saatnya kami memiliki persekutuan dengan Allah karena kami memiliki kesukaan yang sama dengan Allah. Itulah saatnya ketika kami memiliki persekutuan dengan Allah, Engkau memelihara kami dalam kekuatan-Mu karena iman kami. Kami bersuka cita sekalipun beberapa dari kami harus berduka cita karena berbagai-bagai macam pencobaan. Tapi itu seketika, kami percaya seketika Tuhan. Karena kami akan melihat, Engkau akan melepaskan kekuatan-Mu untuk memelihara kami dalam kekuatan-Mu. Karena apa yang kami percaya. Dan biarlah hari ini Kau lepaskan kekuatan-Mu Tuhan. Untuk memelihara mereka. Engkau akan memastikan seluruh area kehidupan mereka terpelihara sempurna. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Bukan dari daging tapi dari roh. Kami memang tinggal dalam dunia ini tapi kami bukan berasal dari dunia ini. Kami percaya semua yang kami butuhkan enggak bergantung dari keadaan dunia ini. Tapi Bapa kami di surga akan memelihara kami dengan kekuatannya. Akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Kau miliki. Dan biarlah sekalipun dunia semakin gelap, tapi terang Tuhan terbit atas kami. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kami. Biarlah setiap kehidupan kami menjadi kesaksian betapa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin.
Siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala kita, berdoa firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang Engkau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena Engkau sudah menanggung semua penyakit kami. Kami percaya Tuhan, tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama, betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan saudaraku. Kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kita sudah terima semua benefit oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu mari kita mengucap syukur dari hatimu, sama-sama nyatakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am breathing. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bergembira dan bersuka cita Tuhan. Sekalipun kami hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, semakin lama semakin gelap, di mana kami tidak bisa berharap dunia ini semakin baik. Sekalipun kami harus berduka cita seketika oleh berbagai-bagai pencobaan, tetapi kami bergembira, kami bersuka cita. Ada Bapa di surga yang memelihara kami dalam kekuatannya oleh karena iman kami kepada Injil Kristus. Itu sebabnya kami senantiasa datang menempatkan diri kami di bawah Injil Kristus. Roh Kudus yang ada dalam kami menjadi roh hikmat dan wahyu. Kami bisa melihat Yesus dengan baik, dengan benar. Kami bersuka cita. Dan kami memiliki persekutuan dengan Bapa karena kami memiliki kesukaan yang sama. Yaitu tentang anaknya. Dan di saat kami bersekutu dengan Bapa, itulah saatnya Engkau memelihara kami, anak-anakku di tempat ini, dalam kekuatan-Mu. Karena iman kami kepada Injil Kristus. Roh Kudus yang ada di dalam mereka hari ini Tuhan, menjadi roh yang memberikan kehidupan kepada tubuh mereka yang fana. Kalau hari ini ada di antara anak-anakmu yang sakit, di bagian tubuh manapun yang sakit hari ini, Roh Kudus memberikan kehidupan karena kebenaran, membangkitkan tubuh mereka yang fana. Jantung yang tersumbat dibebaskan, batu yang ada di ginjal dihancurkan, di empedu juga dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Virus kuman
Apapun yang ada dalam mereka hari ini Tuhan, dalam darah mereka, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peredaran darah yang tersumbat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hari ini Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam mereka, memberikan kehidupan kepada tubuh mereka yang fana. Mereka menjadi anak-anak-Mu yang begitu sehat hari ini Tuhan. Dan biarlah hari ini apapun pergumulan, tantangan yang anak-anak-Mu hadapi hari ini Tuhan, yang menyebabkan anak-anak-Mu berduka cita. Hari ini duka cita itu hanya seketika. Engkau akan menyatakan pemeliharaanmu yang sempurna Tuhan dalam seluruh area kehidupan mereka. Dunia boleh gelap, dunia semakin buruk, tapi kabar baiknya, Engkau akan memelihara kami. Di tempat di mana kami dekat kepadamu, bersekutu, tempat persekutuan, tempat di mana kami memiliki kesukaan yang sama dengan Bapa, yaitu Yesus. Engkau akan memelihara kami. Kami percaya ketika dunia semakin lama semakin gelap, tapi Engkau akan memelihara kami. Kami akan melihat pemeliharaanmu yang begitu sempurna dalam seluruh area kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak jatuh miskin. Seisi rumah kami tidak jatuh miskin. Bahkan orang-orang yang ikut kepada kami tidak jatuh miskin. Tidak pernah kekurangan. Engkau akan memberkati mereka Tuhan, anak-anakmu di tempat ini. Dunia boleh semakin gelap, kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atas mereka. Kemuliaan-Mu menjadi nyata atas mereka. Mereka akan heran, mereka akan berseri-seri. Karena mereka akan melihat kekuatan-Mu dinyatakan untuk memelihara mereka dalam seluruh area kehidupan mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus. Sampai Tuhan Yesus muncul di awan-awan, menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Saudaraku, demikian ibadah Bethesda Church hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.